kita jangan kalah sama Pak Pendeta ini. Pak Pendeta pakai topi, saya nggak ada topinya ini teman-teman. Iya, oke. Martin, Firman, terima kasih yang sudah ngasih mawar merah. Tuhan berkati ya. Ayo teman-teman, mawar-mawarnya dulu teman-teman, nanti sebentar aja yang lain. Imbut, apa nih tulisannya? Indu, Pak Indu, King Badam, Indu. ya Pak King Badam, Tuhan berkati. Ya, kita sebentar lagi Pak pengacara ini akan kita baptis kalau dia sudah terima Yesus. Adus, makasih Adus, Herman. Ayo jangan dicicil, dihabiskan. Iya, makasih Bang King, Bapak Herman, makasih Pak Herman. Sehat selalu. Ayo teman-teman, digaskan lu teman-teman ya, ditembuskan 1000 lah, jangan 83 teman-teman. Thank you. Ayo 1000 teman-teman, 1000. Ya Bang Awan, thank you Bang Awan, God bless you. Mihwan Neldi, makasih. Tuhan berkati. Yanto, IDR Sopi, Pak Martin, thank you. Lu, Beok, Kenot, Gunawan, ayo makasih. teman-teman, dikasih full aja teman-teman. Terima kasih. Kita dorong terus merahnya biar birunya tertekan katanya ya. Ayo guys, tap-tap layar ya, soalnya gara-gara ini tadi yang nonton tadi berapa jadi ini? Udah berapa Bang? Udah berapa? Udah 10.000 nih Bang. Ayo teman-teman, kita oh gitu ya. Nandi, kamu tuh nggak pernah main di roomnya Bang Nandar. Kamu sering main ke room saya lah. Kamu nggak mau ngasih saya mawar, ya, untuk atau nggak mau tap-tap, cuma malah nanti pasti mencret lawang Bang Nandar. Oh, kamu nggak naik lagi di room saya kamu. Kamu nggak pernah ke room Bang Nandar toh? Nggak pernah Nandi. Kamu sering main ke room saya. Tapi waktu saya PK sama Bang Nandar, kamu dukung dia. Oh, kamu nggak boleh naik ke room saya lagi. Iya, Nadi, habiskan Nadi, jangan kalahkan, jangan kita kalah sama pendeta. Peace, makasih Peace. Iya. Masa kamu Nandi, kamu tuh kalau saya live begitu saya buka live langsung Nandi yang duluan nongol. Saya kasih naik terus. Teman-teman, kalahkan dia PK, saya kalahkan dia debat, ya. Tapi kamu 1-0 ya, kamu kemarin lari toh. Oh, lari dari Hong Kong. Mana ada saya lari. Kamu nggak kena report, tidak ada sejarahnya saya lari. Kalau saya tiba-tiba terputus, VT-nya lihat VT saya. Iya, coba aja Bapak di ini. Mana ada, itu kena report kalau saya terpental kayak gitu. Waktu saya pikir memang kamu kena report, makanya pakai akun lain untuk lihat kamu masih live ternyata. Iya, saya pakai akun yang lain. Ya Bang Jonga, makasih Bang Jonga. Orang saya pakai akun yang lain kok, kan akun saya banyak. Gimana sih? Tapi masih akun itu loh saya lihat. Ini saya tunjukkan nih akun saya nih. Aduh, Pak Pendeta ini memang gak kalau percaya. Saya sih, akun saya sih gak banyak-banyak amat. Saya tunjukkan, saya nggak mau bohong ya. Saya tunjukkan nih. Kalau kata saya akun saya banyak Pak Pendeta. Jangan Anda. Saya kalau kena report yang ini masih ada akun yang lain gitu loh. Nggak ada lah, janganlah report. Kita kan berdiskusi kok gimana report. Lah enggak, maksud saya kalau saya kena report saya masih ada akun yang lain. Jangan difitnah saya lari. Nih saya tunjukkan akun saya. Ya Bang Krister PR, ayo teman-teman. Akun saya tuh. Teman-teman waktunya, teman-teman. Akun saya tuh, banyak akun saya. Oke ya. Ya, mantap lah. Jangan Anda, kalau saya live lagi pakai akun satunya berarti kena banned. Ya. Ya oke lah. Dayat, ayo makasih kita mulai aja deh. Semuanya makasih. Oke, Anda dulu atau saya dulu? Ya Anda duluan, silakan. Kalau saya dulu, saya soalnya toh. Iya, kalau saya dulu maka saya closing terakhir. Ya, gak apa-apa. Silakan. Oke, kita mulai. Ketika saya berbicara tolong di mute ya, biar nggak noise. Ya. Ya, temanya Yesus tidak disalib. Yesus disalib atau diserupakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan debater dari Yayasan Apologet Islam Indonesia yang bernama AA Nandar Ganteng dari Kuningan, Jawa Barat, suku Sunda.
Anda suku Sunda, Anda suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Minahasa, suku Papua, tidak masalah. Kita disatukan karena iman, bukan karena suku. Karena kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena suku, tetapi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, jadi yang menentukan kemuliaan adalah ketakwaan, bukan suku. Tapi saya hanya ingin memperkenalkan bahwa saya dari Kuningan, Jawa Barat, satu kota kecil di Jawa Barat, suku Sunda. Oke. Nah, pada malam hari ini saya akan berdiskusi dengan Pendeta Sayonara. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan hikmat pengajaran berkat yang melimpah ruah. Dan boleh kiranya saya tumpang tangan di atas kepala pendeta dari jarak jauh. Boleh kiranya Pak Pendeta Sayonara suatu saat dijamah Tuhan, ditanggap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Pak Pendeta yang saya kasihi, bukan saudara yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih Bapak Pendeta. Banyak pribadi yang mendengar firman Tuhan Bapak Pendeta, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Boleh kiranya Pak Pendeta suatu saat dimenangkan Tuhan, satu pribadi yang diselamatkan, maka satu keluarga, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, dan satu bangsa harus diselamatkan di dalam nama Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu yahdikum, hadirin wal hadirat rahimahullah. Masya Allah. Tema kita pada malam hari ini adalah apakah Yesus tidak disalib atau disalib? Firman Tuhan katakan, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka mengatakan bahwa mereka telah membunuh Yesus Kristus, hamba Allah, Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fakta yang benar, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Yesus, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib Yesus, walakin subbihalahum, yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Kita buktikan menurut Alkitab atau Bible, benarkah Yesus berubah rupa? Benarkah Yesus tidak disalib? Maka kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebagai pembuka pembahasan saya, di dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai 6, bahkan ayat 1 sampai 8, di situ dijelaskan bahwa Yohanes pasal 18 jumlah ayatnya adalah 40 ayat. Tapi sayang 1000 sayang, kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima. Setelah ayat kelima tidak kembali diceritakan. Kemana perginya Yudas? Petrus ketika marah, dia tidak marah kepada Yudas, malah dia marah kepada siapa? Kepada Malchus, salah seorang rabi Yahudi yang ditebas telinganya. Yang ingin saya sampaikan adalah sebagai pembukaan di dalam perdiskusian pada kesempatan malam hari ini, saya bertanya kepada seorang pendeta. Pak Pendeta yang saya kasihi, saya mau bertanya kepada Anda. Di dalam Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, kemudian orang-orang Farisi itu terjatuh dan mundur lalu terjatuh? Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan tentara Romawi? Apa yang menyebabkan rabi-rabi Yahudi? Dan apa yang menyebabkan orang-orang Farisi yang lengkap dengan suluh, yang lengkap dengan lentera, dan lengkap dengan senjata? Kenapa mereka mundur dan terjatuh? 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Jawab berdasarkan data, bukan menjawab berdasarkan asumsi. Terima kasih Bapak Pendeta. Nice, oke.
Ayo teman-teman ya, teman-teman yang ada di room saya, teman-teman kalau kita lagi PK, tolonglah teman-teman ya, supaya ini bukan persoalan koin teman-teman, tapi persoalan target live-nya. Jadi kalau teman-teman punya mawar, kasihlah mawar supaya target live kita itu tercapai gitu ya. Ini loh, target live saya itu tidak tercapai gitu ya. Jadi supaya rekomendasi video ini semakin tersebar gitulah teman-teman ya. Ayo ditekan aja. Betul teman-teman yang mau mendukung pelayanan Yonatan Nandar, tap layar ya, tap layar, di share, dan tidak ada kewajiban nge-gift, nggak ada. Kita sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau yang punya paus silakan keluarkan paus. Ayo saya singa, sekarang nantilah sebentar dulu. Yang punya singa keluarkan singa, yang punya doa keluarkan doa Anda. Tidak harus nge-gift, tapi doa yang tulis dari hati yang terdalam itu juga saya rindukan. Ala kadala semar badrana itu ya. Diplomatis, bahasa diplomatis itu. Iya, bahasa diplomatis. Oke, ayo. Iya, baik. Terima. Oke, dengan mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberitahu kepada saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan ya, kita lihat Indonesia dari periode ke periode ya, atau dari beberapa tahun belakangan ini, kurang lebih 20 tahun ke belakang ini, puji Tuhan ya, Indonesia ini angka pertumbuhan umat Kristen itu melejit teman-teman ya, dari hanya 5% di tahun 60-an, sekarang itu sudah ada di angka yang hampir mencapai, yang angka tercatat loh ya, sudah hampir 20%. Belum dan angka yang sebenarnya orang-orang sudah menjadi Kristen tetapi belum mengakui secara umum. Jadi itu yang perlu kita kasih applause dan tepuk tangan, karena kita percaya Tuhan sedang bekerja. Ya, kalau teman-teman berkunjung ke channel YouTube saya, nah maka teman-teman akan melihat setiap hari terjadi pertobatan ya. Orang-orang datang kepada Yesus untuk memberikan pernyataan iman mereka. Nah, kenapa teman-teman sampai termasuk Pak pengacara kita Bang Nandar ini telah turun gunung ya, untuk menghardik atau untuk menghalangi pertumbuhan kekristenan yang begitu pesat, itu karena ketakutan dari apologet non Kristen, termasuk apologet Muslim, yang dimana Bang Nandar ini juga berdiam, itu telah mengalami goncangan yang sangat luar biasa ya, karena kita telah mendobrak doktrin-doktrin yang kita anggap ya dalam perspektif Kristen itu doktrin-doktrin yang tidak benar, yang tersesat. Makanya kita terus berjuang untuk supaya orang-orang yang tersesat itu kita kembalikan mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Nah, tadi Bang Nandar telah mengutip An-Nisa 156 ya, 157 ya, mengenai proses penyaliban Isa ya. Tapi saya mau bilang begini, teman-teman dengarkan perkataan saya baik-baik ini. Yang ada di roomnya Bang Nandar juga dengarkan pernyataan sikap saya ini. Saya mau katakan, apabila ada kitab suci, apabila ada seorang nabi, apabila ada seorang rasul, apabila ada seorang guru, apabila ada seorang non-Kristen yang menulis bahwa Yesus Kristus tidak disalib, maka agama itu adalah agama sesat, maka nabi itu nabi sesat, maka rasul itu rasul sesat, dan kitab suci yang menulis tentang Yesus tidak disalib itu adalah kitab suci yang bukan berasal dari kebenaran tetapi dari kebohongan. Jika ada yang mengatakan Yesus Kristus tidak disalib, saya membaca di dalam surat An-Nisa 157, saya tidak pernah menemukan kata Yesus Kristus di situ. Jadi saya harap teman-teman di bawah jangan GR ya, ketika saya mengatakan bahwa ada nabi, ada rasul, ada agama, ada kitab suci yang parah ya, yang sesat kalau menulis tentang Yesus Kristus. Karena saya sudah membuka kitab suci saya, Alkitab saya, mana kitab saya ini ya, ini elektronik ya, kitab elektronik saya. Kok anak saya pindahkan kitab saya tadi ya, waduh,
diambil anak saya kitab saya. Oh ini ya. Nah ini teman-teman ya, tidak ada teman-teman nih, tidak ada teman-teman ya bahwa ada Yesus Kristus. Saya menjawab di dalam Yohanes 18 ayatnya yang ke-6, pernyataan dikatakan begini ya. Oke, di dalam ayat, saya baca dari ayat 4, maka Yesus yang tahu semuanya akan menimpa dirinya. Wow, keren ya, Yesus maha tahu. Itu kemudian berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi saudara Nandar, Yesus kami begitu berkuasa, kuasa suaranya itu loh menggetarkan hati. Makanya banyak orang-orang non Kristen sekarang getar hatinya ketika mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang akan menjamah. Saya percaya juga hati jiwa dari Bang Nandar mulai gemetar karena kuasa Yesus yang bersuara. Itu baru suara loh, baru pengakuan jujur, belum kuasanya. Ya, keren kan? Oke, teman-teman ya. Oke. Aduh, ya ampun. Oke, teman-teman. Ya sudah, ayo. Waktunya. Saya belum bertanya loh, nanti kalau saya bertanya, kan? Aduh, pendeta ini ya. Oke, ayo lagi. Jangan nangis. Ya, bukan nangis, yang lucu malah. Aduh, pendeta. Jangan sedih begitu dong. Oke, diterima Pak Pendeta. Belum muncul. Oke, di mute ya Pak Pendeta ya, biar nggak noise. Pak Pendeta ini panjang kali lebar. Ya, pendeta ini panjang kali lebar teman-teman. Padahal saya tanyanya sangat singkat dan jelas serta padat. Pak Pendeta, kenapa tentara terbaik pada saat itu, yaitu tentara Romawi, Roman Empire, bahkan orang-orang Yahudi saja, bangsa Yahudi dijajah oleh Roman Empire, itu kenapa mereka bisa mundur dan terjatuh? Satu. Yang kedua, rabi-rabi Yahudi mundur dan terjatuh. Yang ketiga, orang-orang Parisi yang lengkap dengan senjata, mereka juga terjatuh. Yang saya tanya, kenapa mereka terjatuh? Berdasarkan ayat Bible. Tidak ada jawaban. Bapak Pendeta malah memberikan narasi-narasi yang tidak penting. Ada sensus penduduk lah, ini itulah, nggak ada korelasinya dengan diskusi kita pada malam hari ini. Yang saya tanya, kenapa mereka mundur dan terjatuh? Pakai ayat. Karena ini kembali kayak si RK ini, lain ditanya, lain dijawab. Baiklah, nggak apa-apa ya, lain ditanya, lain dijawab, maka saya bantu menjawab. Karena Pak Pendetanya nggak bisa jawab, kita bantu jawab. Nih Pak Pendeta ya, saya bantu Anda menjawab. Jadi di dalam belajar Alkitab atau Bible ada namanya ilmu hermeneutik, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Ya, kalau di dalam Islam itu namanya tafsir bil maktur. Kita lihat nih, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Parisi terjatuh? Ini pakai ayat, Pak. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Di dalam ayatnya, ya, biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan membuat pinggang mereka bergetar. Ini lebih nyambung daripada sekedar asumsi. Kenapa mereka tidak kemudian mundur? Karena matanya jadi gelap. Kenapa mereka jatuh ke tanah? Karena pinggangnya tiba-tiba bergetar dengan keras. Ada ayatnya. Nah, pertanyaannya, apa dan kenapa sehingga ini terjadi kepada mereka? Ini jawabannya, Pak. Ini kembali seperti RK ini. Ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Nih saya kasih Bapak pengetahuan ya. Matius 4 ayat ke-6. Inilah yang menyebabkan mereka sehingga tidak berdaya di hadapan Yesus. Ini loh, apa? Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia yaitu Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Mana mungkin Yesus disalib, mana mungkin Yesus dibunuh, sementara teratuk kakinya saja akan ditopang, akan ditolong oleh para malaikat Allah. Ini tercatat di mana Pak Pendeta?
Ini ternyata di dalam Mazmur. Saya seringkali kalau orang Kristen bilang baca perikopnya, kita lihat baca perikopnya nih. Dalam lindungan Allah. Kita perhatikan di sini. Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kita lihat Pak Pendeta. Nih saya kasih tahu ayatnya, ya. Saya kasih tahu ayatnya. Ya, kenapa Yesus hanya penonton? Baca Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan orang jujur dan orang pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Amsal 21 nomor 18. Jadi jelas kenapa di sini Yesus hanya menonton, karena Yesus digantikan oleh sang pengkhianat yang disebut dengan Yudas Iskariot. Ayat 9-nya, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, sekarang kita lihat Pak Pendeta, saya tunjukkan kepada Bapak satu ayat. Ya, coba Anda perhatikan Matius 26 ayat ke-67. Apa? Coba lihat di sini. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang lain memukul dia, orang-orang lain memukul dia. Ini tulah, ini adalah malapetaka yang menimpa Yesus. Jadi yang dipukul, yang ditinju, yang diludahi itu bukan Yesus. Karena Allah sudah berjanji di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, semua itu tertuju kepada Yesus. Kalau bukan untuk Yesus, saya tanya kepada Anda, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Parsi terjatuh? Apa alasannya? Pakai ayat. Oke. Kalah kita ini teman-teman. Ini wah teman-teman, saya menang teman-teman. Terima kasih siapa yang ngasih tangannya gitu ya. Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Ya teman-teman ya, jangan lupa teman-teman ya supaya target live saya bisa itu yang ini mawar teman-teman ya sebentar. Ayo Bang Nandar, lanjut aja. Ayo, saya sudah bersemangat ini Bang Nandar karena saya oke. Sebentar singa, Bang Nandar. Paus. Topi, boleh. Ayo Bang Nandar, ditekan aja. Ya, ditekan. Di mute ya Bang Nandar, kalau saya bicara Anda mute ya. Iya, pastilah Pak. Ngapain saya? Ayo, terima Pak. Oke teman-teman, saya sudah pernah lihat cara Bang Nandar ini berdiskusi dengan Bang RK. Saya sudah mempelajari cara dia. Saya tidak akan terjebak di dalam narasi-narasi dia. Saya tahu dia ingin membawa saya ke arah itu. Tetapi saya akan menggunakan ilmu mereka. Jangan lari ke perjanjian lama, jangan lari ke perjanjian lama, harus ke perjanjian baru. Maka saya langsung mengejar dia dengan perjanjian baru. Teman-teman silakan teman-teman buka ya. Sebentar ya, saya jangan pakai ini dulu, jangan pakai topi supaya pembacaannya enak nih teman-teman. Karena efeknya ini oke, nanti saudara lah yang kasih topi ke saya ya. Saya nggak usah pakai topi dulu teman-teman ya. Sebentar, lo sebentar teman-teman ya. Lo kenapa ini efeknya? Bentar saya matikan efeknya teman-teman ya. Saya matikan efeknya. Oke ya. Ini teman-teman ya. Nah, saya putar kamera. Saya tunjukkan kepada saudara-saudara ya. Nih. Perhatikan, baca di depan ini, mengapa mereka terjatuh? Kenapa para prajurit-prajurit itu terjatuh? Perhatikan teman-teman, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya. Perhatikan teman-teman ya, perkataannya penuh kuasa. Jadi mengapa para prajurit Romawi itu bisa terjatuh? Karena perkataan Yesus itu penuh kuasa. Beda dengan orang lain. Ya, karena dia penuh kuasa. Ketika Yesus berkata, akulah dia yang kalian cari itu. Jatuh mereka karena perkataannya penuh kuasa. Oke, Lukas 4 ayat 36. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh kewibawaan dan kuasa ia memberi peringatan kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Teman-teman, roh jahat aja itu keluar loh teman-teman. Kenapa? Karena perkataan Yesus penuh dengan wibawa. Oke, kita cari lagi di dalam yang lain ya. Kita cari lagi di dalam Matius. Sebentar teman-teman ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7 nih, mana nih? Matius pasal 7
ayatnya yang ke-29 nih teman-teman ya, ayatnya yang ke-29. Apa yang dikatakan di sini? Coba teman-teman lihat Matius 7 ayat 29. Akulah ini ya. Ini Matius 7 ayat 29 nih. Aku kenal dia sebab datang dari dia, dialah yang mengutus aku. Jadi betapa luar biasa ya. Nah kemudian tadi Mas Nandar tadi membawa kita di dalam Matius, ya di dalam Matius pasal 26 ya. Bentar teman-teman ya, Matius 26 ayat, sebentar ya, Matius ya teman-teman ya. Bentar, Matius 26 ayatnya yang ke-27 yang dia bawa tadi ya. Oke ya, Matius 26 ini. Sesudah ia mengambil cawan mengucap syukur, atau di mana tadi lupa saya, di mana dia bawa tadi ya, lupa saya teman-teman ya. Saya tadi tidak sempat mencatat perkataan dia, tapi gini teman-teman ya. Jadi sudah saya buktikan kepada saudara bahwa jatuhnya, ini kan pertanyaan dia, kenapa mereka jatuh? Saya sudah buktikan kepada dia bahwa prajurit-prajurit itu jatuh bukan karena mereka berbeda atau karena Tuhan melindungi dia, bukan. Karena perkataan Yesus itu sudah saya katakan dalam Lukas pasal 4 ayat 32 dan ayat yang ke-36 bahwa perkataan Yesus berkuasa, perkataan Yesus penuh wibawa, sampai iblis pun di dalam Yakobus pasal 3 mengatakan ketika mereka mendengar nama Yesus mereka itu gemetar. Oke? Jadi itu sekarang Bang Nandar ya, saya ingin bertanya kepada Anda. Ini pertanyaan saya, tolong dijawab dengan juga pakai data ya. Tolong karena Anda tadi telah mengatakan di An-Nisa 157 dan Anda mengatakan di An-Nisa 157 itu bahwa Isa Al-Masih putra Maryam itu tidak disalib. Sekarang pertanyaan saya yang pertama Bang Nandar, apakah peristiwa salib di Al-Quran itu ada? Oke, ya pertama. Yang kedua, sebutkan nama siapa yang disalib itu berdasarkan Al-Quran. Karena kalau peristiwa salib itu sendiri tidak ada, mari kita akan buktikan pakai Al-Quran Anda. Nah, kalau memang peristiwa salib itu ada, tergantung siapa dia yang disalib, tunjukkan data kepada saya siapa yang disalib dalam peristiwa itu. Itu yang saya kira Anda harus menjawab berdasarkan dalil di dalam Quran Anda yang katanya penyempurna itu. Ya, silakan. Ya Allah, baik. Ya Robi, ini lebih parah ini teman-teman dari CRK ini. Loh kan udah kita pakai data. Kamu kan hanya tadi bagaimana kita pakai data. Yang jangan saya injil ini bukan Bapak. Yang saya injil ini para penonton. Gak apa-apa. Bapak mau jawab apapun terserah Bapak. Oke ya. Kita mulai lagi. Teman-teman jangan kalah PK dong kita. Masa kita kalah PK? Menang itu saya kalah. Saya kalah. Ini diterima Pak, di mute ya. Ada peribahasa di dalam bahasa Sunda, jaka sembung bawa golok gak nyambung, ditanya apa? Pak, Bapak ini asal mangap aja Pak, Bapak ini asal jawab saja. Lukas 4 nomor ke-36 ini bukan berbicara tentang penyaliban, bukan berbicara tentang perlindungan, tetapi ini berbicara tentang Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ya, ini para jemaat Yesus yang takjub. Saya juga takjub, Pak. Jangan berbicara tentang orang lain. Saya juga takjub dengan Yesus. Ini ditanya apa? Jawabannya para jemaat Yesus takjub. Ya, saya juga takjub. Yang jadi masalah kalau perkataan Yesus memiliki kuasa. Loh, Yesus itu nanya bukan hanya sekali, Pak. Yohanes 18 ayat 1 sampai 8, Yesus bertanya sampai beberapa kali, 4 atau 3 kali itu dilihat. Kalau memang perkataannya kuasa, kenapa hanya 1 kali? Coba, kenapa 1 kali doang ininya dia terjengkangnya atau jatuhnya? Mereka terjatuh sebagaimana nubuatan Mazmur. Kalau saya ada korelasinya, Pak. Hati-hati Anda menjawab, karena para jemaat Anda bisa mualaf semua. Kalau saya kan jelas nih teman-teman ya. Kalau saya jelas ayatnya. Ini loh Pak, ini jelas loh. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi itu terjatuh? Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat.
dan membuat pinggang mereka bergetar. Coba nyambung dengan ini atau tidak? Nyambung, Pak. Nah, kita lihat tadi Matius. Kenapa mereka tidak bisa menangkap Yesus? Matius 4 ayat ke-6. Jangankan dibunuh, jangankan disalib, teratuk batu saja akan dilindungi. Ini tertulis di mana? Tertulis di dalam Mazmur. Perikopnya apa? Perikopnya dalam lindungan Allah. Kita baca langsung ayat ke-10. Lihat teman-teman ya, 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Yang ditangkap oleh tentara Romawi, yang disidang oleh Kayafas itu bukan Yesus. Yang disidang oleh Kayafas itu adalah Yudas. Kita kasih contoh. Nah, kita tunjukkan di dalam Yohanes 18 ayat 23. Saya buktikan kalau yang ditangkap ini bukan Yesus, Pak. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Ini bukan Yesus, Yudas. Kenapa bukan Yesus? Karena pengajaran Yesus tidak seperti ini. Kalau pengajaran Yesus mengasihi, tidak protes, nggak ngambek, nggak marah. Kalau ini marah dia, "Mengapa engkau menampar aku?" Ini Yudas. Kalau Yesus itu pengajarannya seperti di dalam Matius 5 ayat ke-39. Apa pengajaran Yesus? "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu." Di situ Yesus memberikan pipi kirinya enggak? Enggak. Kenapa? Karena bukan Yesus. Yohanes 18 ayat ke-23, Yudas yang disidang oleh Kayafas. Loh, kembali ke dalam Mazmur. Nah, ini caranya berdebat seperti ini, Pak Pendeta. Mazmur 91 ayat ke-11. Bapak perhatikan, ini tertulis di mana, Pak? Ini nubuatan yang ada di dalam Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 10 sampai 11. Kita lanjut nih. Di sini juga ada di ayat ke-13, "Singa ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga." Ini siapa? Yesus, Pak. Lukas 10 19. Langsung ke ayat 16. "Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia." Siapa nabi yang sampai ini masih hidup? Yesus. Dipanjangkan umurnya dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Jelas Yesus diselamatkan dan tidak disalib. Di ayat ke-14-nya, Bapak perhatikan, "Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya," bukan menangkapnya. Jelas di situ. Kalau Bapak bertanya, siapa yang disalib dalam Quran? Al-Quran tidak pernah menjelaskan siapa nama yang disalib. Karena tidak ada sahabat, tidak ada nabi yang bertanya kepada Allah. Tidak ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa yang disalib?" Tetapi pada urgensinya, Al-Quran membuktikan kalau Yesus tidak disalib, dan Bible sendiri mengkonfirmasi dengan ayat yang sudah saya sajikan barusan. Cukup. Jeder. Oke. Wah, nggak ada yang Menarik. mendukung Bapak nih. Benar, tenang aja. Waduh. Waktu. Kalau saya, yang penting mereka dukung saya kok. Tenang aja. Iya. Mereka tuh tap layar tuh udah lumayan. Ayo, silakan. Ayo, otan-otan dukung Pak Pendeta. Teman-teman Ayo, muslim, teman-teman. Ayo, dukung juga teman-teman. saya dong, tap layar. Nggak apa-apa, Ayo. tap layar itu gratis. Oke. Ayo, Baik, tanding teman-teman lagi ya. Kita menang kali ini, teman-teman ya. Target kita menang. Siap, boleh. Baik, Bang Nandar, saya bingung dengan Anda. Pertama, ternyata Quran itu song bagi kita ya. Kenapa? Karena ternyata saya itu berharap ketika ada Quran menarasikan teman-teman, bahwa ini sinyal saya atau sinyal dia nih? Loh, Di sini. Teman-teman. kenapa dipotong saya? Katanya harus mute dong Anda. Mute Anda. Loh, kenapa dia mau kabur lagi? Astaga. Mau kabur ya. Astaga. Belum kita. Oke, biarkan saya, karena dia sudah mau kabur, kita tetap biar ya. Teman-teman, saya berharap ya, kita jangan bicara tentang Quran ya, karena dia nggak boleh, itu kena delik gitu. Oke, kita bicara aja tentang ini, teman-teman. Kita bicara aja tentang ini. Kita bicara aja tentang
teman-teman Aduh. Halo. Teman-teman, sorry ya, pulsa aku habis. Halo. Kok nggak ada suaranya? Halo, halo, halo. Sorry teman-teman ya, pulsa aku habis. Ini kena hotspot ya. Jadi bukan. Sorry ya teman-teman, kuota aku habis nih. Ternyata TikTok ini memakan kuota banyak, cuy. Baru seminggu saya ngisi kuota 150 giga. Masa udah habis? Sorry ya, ini hotspot ini. Hotspot dari HP istri. sorry ya guys ya. Kuota aku habis guys. Makasih yang sudah gegip ya. Nanti saya belikan pulsa. WiFi mahal. WiFi mahal bro. Aduh, WiFi habis nih. Aduh, WiFi habis nih. Kuota saya habis. Jadi tadi tiba makanya ya itu teman-teman kan bukan di report kuota habis. Teman-teman ini kadang-kadang saya tadi lihat kuota saya masih 35 giga. Makanya cepet banget. Gila. Tadi loh, saya kalau Bang, kalau di TikTok itu loh, itu satu kali kita 1 jam kita TikTok itu bisa 3 sampai 4 giga loh itu Bang. Tapi kalau kita PK itu bisa lebih. Oh pantesan aku ya makanya harus pakai WiFi paling bagus. WiFi di sini nggak ada Bang, Pak Pendeta nggak ada WiFi di sini. Maksudnya aku pernah ke IndiHome ya nggak ada, nggak. Soalnya di sini kampung. Terus aku pernah pakai apa namanya Orbit ya. Waduh nggak kuat bayarnya itu. Sama juga susah itu, mahal itu. Mahal itu. Makanya ini tapi YouTube-nya kan mantap, saya lihat kan. YouTube-nya mantap. Iya, tadi saya itu upload YouTube, saya lihat kuota saya masih 35 giga, aman kata saya. Ya paling kalau bisa upload ke YouTube misalkan 5 giga masih ada 30 giga. Wih, habis. Makanya kalau PK itu banyak loh ngambilnya, saya sendiri kemarin IndiHome saya di rumah saya kan putus, ada pengerjaan apa, saya pakai kuota, waduh sekali itu bisa itu 20 giga itu ya, padahal live-nya nggak banyak. Yang
yang punya paus keluarkan paus buat beli kuota. Oke ya. Habis nih kuota. Oke, giliran saya ya, giliran saya ya. Kita lanjut lagi, Anda dari awal lagi ya. Soalnya memang tadi kuotaku habis tadi. Bentar. Ya. Diurangi dari awal ya. Iya. Gak apa-apa, bonus buat Anda. Makasih Pak Cikwan, makasih. Oke, saya nggak pakai topi ya, dikasih topi lah ya. Oke, Oke, gini, saya ingin tunjukkan ke Anda ya tentang ini. Lihat nih, ini kalau kamu mengatakan tadi bahwa yang digantikan itu adalah Yudas. Sekarang kau lihat tentang timeline, saya heran, memang orang-orang non-Kristen ini saya lihat sekelas Bang Nandar sendiri nggak ngerti timeline. Nih lihat, di sini jelas dikatakan pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam. Nih ayat yang kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung metong. Dia kan sudah metong. Nah kalau dia sudah metong, maka di sini, maka lihat nih ayat yang ke-11-nya, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Lawang Yudas sudah metong kok, katanya Yudas yang digantikan kepada Yesus. Sekarang tolong Anda buktikan ya secara tentu akademik ya, pakai data dasar bahwa Yudas itu dibangkitkan dari metongnya itu. Silakan kau tunjukkan kepada saya nanti. Pertanyaan pertama, buktikan bahwa Yudas setelah dia menggantungkan dirinya, dia itu kemudian dibangkitkan untuk menggantikan Yesus. Silakan kau carikan datanya ya, karena di sini jelas dikatakan engkau raja orang Yahudi. Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya. Nah jadi ini jelas-jelas teman-teman di dalam Yohanes juga 18 tadi itu sudah menyatakan. Di situ Alkitab mencatat narasinya itu adalah narasi Yesus. Jadi yang dicatat oleh Alkitab itu Yesus. Kenapa kalian berusaha untuk mengatakan itu bukan Yesus? Contoh, misalnya kita ya, ini contoh loh Bang Nandar ya, kita mengatakan bahwa sorry yang di Al-Quran itu bukan Muhammad loh, itu kakaknya misalnya, kan bisa aja, bisa nggak kalian terima itu? Pasti panas kalian. Nah ini awas jangan menghina katanya, nah, nanti kami geruduk. Kan gitu teman-teman ya. Kalau kita mau coba untuk menyamakan dengan mereka, mengatakan bahwa yang di Nabi itu sebenarnya namanya bukan itu, Nabi itu namanya ini, kan gitu. Lucu ya, toplak nih kawan-kawan non-Kristen ini ketika mereka mengatakan bahwa di dalam Yohanes 18, di dalam Matius pasal 28-27 sudah menyatakan Yesus lah yang ada di sidang itu. Yudasnya sudah metong, sudah pergi bundir, iya kan? Ya, kenapa Yudas bundir? Masa mereka nggak tahu bahwa di dalam berapa ya, QS 2 ayat 54 itu ajaran bundir ada di sana. Kalau kami nggak ada, kami sangat dilarang sekali ajaran-ajaran bundir, tidak boleh. Nah ya, jadi kita kembali lagi kepada makna tentang siapa yang disalib. Alkitab sedikit pun tidak pernah meragukan bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus. Karena kalau bukan Yesus yang disalib, maka habislah, maka gugurlah tentang rancangan Yesus untuk menebus dosa manusia. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu sudah jelas-jelas adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Tetapi jangan lupa Bang Nandar, tolong saya Bang Nandar, beritahu saya, kalau memang di Anisa yang kau bacakan adik itu memang betul tidak ngarang, tidak berbohong, ya, pertama kamu harus mengaku itu bukan Yesus. Karena saya udah bolak-balik baca itu tidak ada narasi yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong tunjukkan siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam itu. Sebab kalau sampai kamu gagal membuktikan siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, artinya kamu dan bersama orang-orang lain telah mendustakan sesuatu kebenaran. Ya, kenapa? Karena
Karena saya tahu nih nanti larinya kemana. Saya ngerti kok, saya udah pelajari dia. Nanti dia akan lari kemana, udah saya tahu. Jadi itu yang harus kalian katakan kepada saya. Buktikan bahwa Isa itu tidak disalib karena di situ dipertentangkan. Masa sih kitab suci kalian telah menulis itu masih dipertentangkan, masih belum pasti. Itu jangan song loh ya. Yang kedua, buktikan kepada saya siapa yang menggantikan Isa alaihissalam. Jangan song, harus pasti, kan? Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Ternyata ini lebih parah dari RK nih. Loh, jangan lebih parah loh. Lah saya kan kasih dalil kepada kamu. Ini saya buktikan. Lah iya, buktikan. Jangan membranding dulu, jangan membranding. Iya, saya buktikan ini. Ya, buktikan di dalam ruang kita, jangan di ruang publik. Ini kan ruang publik. Nanti sebentar bukan ruang Anda sebentar. Saya buktikan. Ayo, kita mulai. Iya, Anda yang tekan. Oh, atas yang tekan. Gimana cara tekannya? Yang mau. Udah, jangan pura-pura Di-mute. Pak, ini ada tafsir perjanjian baru. Ya, ini dari abad pertama ya, dari Katolik. Kita lihat nih, halaman 165. Saya buktikan kenapa Alkitab ini bertentangan. 165. Bapak lihat di sini, halamannya 165. Ya, pengarang sesungguhnya dari Injil ini yaitu Injil Markus, ya, seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Karena yang ngarangnya Gabrul, Pak, makanya nggak jelas siapa yang nulis, kenapa kok tidak berurutan. Yudas katanya menyesal dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan itu. Sebetulnya Islam tidak ada, Pak. Islam nggak pernah mengajarkan bundir. Yang mengajarkan bundir itu adalah Kristen. Tuhannya yang hidup tiba-tiba turun ke bumi menyerahkan nyawanya, itu baru namanya bundir. Saya tunjukkan dan saya jawab pertanyaan Anda. Nih, makanya Pak, belajar yang banyak Pak ya. Masa Bapak kalah sama saya? Saya tunjukkan kepada Anda. Lihat ini baik-baik, Pak Pendeta, lihat ini baik-baik. Yang Anda pertanyakan adalah Matius 27 ayat ke-5, ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita lihat bagaimana penafsiran dari bapak-bapak gereja, ya, yang sangat otoritatif. Kalau bapak kan tidak ada kompetensi di situ. Kita lihat yang tafsiran bapak-bapak gereja. Nih, bapak baca ya. Saya bacakan kepada bapak. Kalau bapak nggak mau baca. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Ada spekulasi nih, barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Titik nih Pak ya. Ini ada sebuah konsensus yang menjawab pertanyaan Anda. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ternyata kematian Yudas menurut bapak-bapak gereja bukan bundir, bukan gantung di pohon tomat, bukan. Tetapi ada sebuah konsensus, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Nah, kenapa perut Yudas bolong di dalam Kisah Para Rasul 1:18? Nih saya tunjukkan kepada Bapak. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ketika dia disalib, ditusuk oleh tentara Romawi. Di mana ayatnya? Yohanes 19:34. Bapak perhatikan nih. Tapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Siapa yang perutnya bolong? Yang perutnya bolong adalah Yudas. Siapa yang ditikam? Yang ditikam adalah Yudas. Bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak pernah ditikam. Di mana ayatnya? Matius 4 ayat ke-6, Pak. Perhatikan, Pak. Jangankan ditikam, teratuk batu saja akan dilindungi oleh Allah. Kenapa? Karena dia adalah nabi yang dicintai oleh Allah. Ada perikopnya dalam lindungan Allah. Di sini jelas, Pak. Bapak perhatikan ini, ayat ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan, bukan malapetaka. Lihat ayat ke-14-nya, Pak.
Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Lalu siapa yang disalib? Yang disalib adalah orang yang mengkhianati Yesus. Di mana ayatnya? Tadi sudah saya... Nah ini, yang disalib itu adalah orang yang berkhianat. Amsal 21:18. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jelas ada ayatnya. Ya, Anda bertanya, kembali bertanya yang sama, waktunya singkat. Al-Quran tidak menjelaskan sebuah nama. Kenapa? Karena tidak ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah bertanya tentang siapa yang disalib. Andai